Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Ilham Sinur Muhammad NIM A710160100 dari kelas PTI 5C. Nah, di sini saya akan buat sebuah video tentang jawaban ujian tengah semester mata kuliah keamanan jaringan. Yang pertama itu, apa pentingnya sebuah teknologi keamanan yang diterapkan dalam sebuah perusahaan? Yaitu seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, untuk sistem keamanan IT-nya dapat membantu organisasi atau sebuah perusahaan dalam membangun dan memanajemen sistem manajemen keamanan sistem informasi jaringan dalam suatu perusahaan. Oleh karenanya, untuk bisa memberikan sebuah perlindungan informasi yang baik dari sebuah perusahaan, maka ada tantangan tersendiri dalam perusahaan, yaitu ada 3 aspek utama yang akan diperhatikan dalam keamanan tersebut. Tiga aspek keamanan tersebut yaitu yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, yaitu pembatasan resmi atau akses dan pengungkapan informasi secara pribadi untuk melindungi privasi dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada integrity atau integritas, yaitu menjaga dari modifikasi atau perusahaan informasi yang tidak tepat, ya, termasuk memastikan non-repudiation dan kesalahan-kesalahan informasi dari sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu available atau ketersediaan, yaitu memastikan akses dan penggunaan informasi yang tepat, waktu dan dapat diandalkan. Nah, kemudian manfaat apa yang didapat dari penerapan sebuah teknologi atau sebuah keamanan jaringan dalam sebuah perusahaan? Yang pertama, kita memudahkan kita dalam sharing file, kemudian berbagai pakai sumber daya maupun atau resource sharing, kemudian reliabilitas tinggi atau high reliability. Yang keempat, menjaga data rahasia atau kerahasiaan data. Kemudian yang kelima, mempercepat arus informasi. Yang keenam, memudahkan komunikasi antara satu divisi dengan divisi yang lain. Yang ketujuh yaitu menerapkan penghematan biaya atau menghemat biaya. Yang kedelapan, memudahkan akses data dalam sebuah server. Dan yang kesembilan yaitu integritas data. Contoh penerapan dari keamanan jaringan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama dari segi desain sistem, yaitu desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusup setelah sistem tersebut kita siap jalankan. Kemudian yang kedua dari segi aplikasi yang kita pakai. Aplikasi yang kita pakai harus sudah diperiksa secara bersama untuk mengetahui apakah program aplikasi yang akan kita pakai itu harus sudah layak untuk dijalankan oleh program kita atau belum. Kemudian yang ketiga manajemen, yaitu pada dasarnya membuat sebuah sistem yang secure, tidak lepas dari cara bagaimana mengelola sebuah sistem yang baik. Maka sebuah persyaratannya yaitu adalah adanya good practice standard seperti standard operating system atau SOP dan security policy yang harus ditaati dan diterapkan dari sebuah sistem informasi. Yang keempat yaitu dari segi manusia atau administrator, yaitu adalah sebuah faktor yang sangat penting, tapi hal ini sering kita lupakan, yaitu secara contohnya dari segi penggunaan password atau kata sandi dari Kemudian yang B adalah bagaimana para penyerang bisa melihat, mengambil, bahkan menghancurkan sebuah data ataupun informasi dari sebuah perusahaan. Langkah atau teknologi yang bisa diterapkan untuk menghindari serangan tersebut itu apa? Menurut saya, langkah atau teknologi yang dapat diterapkan yaitu yang pertama, protect with password, yaitu semua akses ke jaringan maupun data sangatlah sensitif dan harus kita jaga. Maka kita harus menggunakan sebuah kata sandi atau password yang kuat dan unik sehingga kerahasiaan dari sebuah data perusahaan dapat terjamin. Kemudian yang kedua, desain safe system, yaitu mendesain sebuah keamanan sistem. Kita harus menghilangkan sebuah akses yang tidak perlu ke hardware maupun software dan membatasi akses pengguna untuk peralatan-peralatan dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, conduct screening and background check, yaitu melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan
yang perlu dilakukan dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu provide basic training, yaitu pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi, sehingga akibat kesalahan yang tak terhitung, maka jumlah kesalahan itu adalah dari kesalahan kita sendiri. Kemudian yang kelima yaitu avoid unknown email attachment, yaitu jangan pernah mengklik laporan email yang tidak dikenal atau ada sebuah email yang masuk kepada perusahaan kita tidak perlu mengklik tersebut karena itu bisa berisi sebuah informasi atau penyeludup yang masuk ke dalam sistem perusahaan kita. Kemudian yang keenam yaitu hang up and call back. Jika kita menerima sebuah panggilan dari orang yang tak terkenal atau orang yang kita tidak kenal, maka kita harus langsung mematikan panggilan tersebut karena panggilan tersebut bisa terjadi penyusupan antara si penyerang atau penyerang yang akan masuk ke dalam sistem dari perusahaan kita. Kemudian yang ketujuh, think before click, yaitu untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, kata sandi, informasi dari sebuah email tersebut, kita harus selalu mempertimbangkan kembali agar tidak terdorong untuk mengklik sebuah email tersebut yang dapat menarik sebuah informasi dari perusahaan kita kepada penyerang. Kemudian yang ke-8, use a virus scanner and keep all software up to date, yaitu selalu menjaga perangkat lunak agar terus up to date dan mampu mencegah virus dan membuat keamanan sistem IT kita terjaga. Kemudian yang ke-9, keep sensitive data out of the code, yaitu cloud computing menawarkan banyak manfaat dan penghematan biaya kepada bisnis. Dan yang ke-10 yaitu stay paranoid, yaitu jangan pernah meninggalkan laporan atau file-file yang penting di dalam sebuah komputer kita, di mana komputer yang kita pakai dimanapun kita berada. Karena itu merupakan sebuah informasi yang penting untuk kita jaga dari sebuah perusahaan. Udah ini sih anu nih selanjutnya yang poin C, bagaimana mengamankan jaringan perusahaan menggunakan firewall atau IDS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang penggunaan firewall pada Windows 10. Dapat dilihat pada gambar di sini bahwa ini adalah sebuah server, kemudian ini adalah dinding HP atau firewall, kemudian ini adalah sebuah user yang akan mengakses kepada server atau internet. Nah, firewall itu apa sih? Firewall adalah sebuah keamanan jaringan yang melindungi server dari berbagai ancaman yang dapat membatasi, kemudian menyaring atau menolak akses pengguna jaringan dalam mengakses situs atau konten tertentu dalam sebuah jaringan ketika kita mengakses server tersebut. Kemudian prinsipnya apa sih dari firewall? Prinsipnya yaitu menyaring lalu lintas komputer yang menggunakan IP. Jadi kita akan menyaring ini lalu lintas dari komputer klien yang akan mengakses pada sebuah internet atau sebuah server dengan menggunakan alamat IP, kemudian protokol, dan nomor port. Kemudian firewall ini juga mampu menyaring data yang masuk dengan mengidentifikasi isi pesan yang masuk kepada komputer kita. Selain itu, firewall juga dapat mengatur lalu lintas. Ini firewall itu juga dapat mengatur lalu lintas masuk dan keluarnya sebuah data, perpindahan data dari komputer dan internet yang saat kita gunakan. Kemudian untuk contoh penggunaan firewall pada sistem Windows 10, di sini saya akan masuk pada sebuah control panel. Nah, ini.
Nah, ini adalah sebuah control panel. Kemudian kita masuk pada system and security, yaitu sistem dan pengamanannya. Nah, ini ada beberapa opsi atau beberapa menu. Kita pilih yang Windows Defender Firewall. Kemudian kita masuk pada turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, ini dapat dilihat bahwa pada Windows 10 saya, di laptop saya itu sudah saya aktifkan Windows Firewall-nya, yaitu dapat dilihat bahwa turn on Windows Defender Firewall ini sudah saya pilih dan saya sudah menyentang notify me when Windows Defender Firewall block a new app. Kemudian pada public network setting kita turn on, yaitu pada turn on Windows Defender Firewall, kemudian kita checklist pada notify me when Windows Defender Firewall block a new app. Kemudian kita oke. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu pada saat kita mengakses sebuah situs atau konten-konten pada internet, kita tidak dapat menerima sebuah iklan. Pada dasarnya biasanya itu saat kita mengakses sebuah konten pada internet, kita akan diberikan sebuah iklan yang tidak layak atau tidak masuk akal pada sebuah sistem Windows kita. Nah, gunanya jika kita sudah mengaktifkan atau turn on, maka iklan-iklan tersebut akan secara otomatis akan difilter oleh firewall ini dan akan ditolak aksesnya yang akan masuk ke Windows kita. Nah, apabila Windows Firewall kita ini belum kita aktifkan atau masih turn off, maka iklan-iklan yang atau situs yang menawarkan iklan itu akan masuk pada sebuah Windows kita yang akan mengakibatkan sebuah phishing maupun malware, virus-virus masuk ke Windows kita. Nah, mungkin itu saja tutorial singkat cara mengaktifkan atau mengamankan jaringan contohnya pada laptop Windows 10 saya.